Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil dengan NIM 2019-3110454. Di sini saya akan menjelaskan isi dari chapter 5. Yang pertama adalah broad averaging and its consequence. Yang kedua undercosting and overcosting. Yang ketiga product cost cross substitution. Yang keempat simple costing system at Plastim Corporation. Yang kelima design manufacturing and distribution process. Yang keenam simple costing system using a single indirect cost pool. Yang ketujuh applying the 5-step decision making process at Plastim. Saya akan menjelaskan tentang broad averaging and its consequence. Jadi secara historis, perusahaan seperti televisi dan produsen mobil menghasilkan variasi produk yang terbatas. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan beberapa sumber daya overhead untuk mendukung operasi sederhana. Jadi, biaya tidak langsung atau overhead adalah presentasi yang relatif kecil dari total biaya. Manajer menggunakan sistem penerapan biaya sederhana untuk mengalokasikan biaya overhead secara luas dengan cara yang mudah, murah, dan cukup akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang undercosting dan overcosting. Produk undercosting adalah sebuah produk yang dilaporkan memiliki biaya per unit yang rendah tetapi menggunakan tingkat sumber daya yang lebih tinggi per unitnya. Lalu, yang overcosting adalah sebuah produk yang dilaporkan memiliki biaya per unit yang tinggi tetapi mengkonsumsi tingkat sumber daya yang lebih rendah per unitnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang produk cost cross substitution. Produk cost cross substitution adalah sebuah pembebanan biaya kepada sebuah produk satu dengan produk lainnya untuk meningkatkan harga ataupun digunakan untuk menurunkan harga. Produk cost cross substitution sangat umum ketika biaya tersebar secara merata, artinya dirata-ratakan secara luas di beberapa produk tanpa manajer mengenali jumlah sumber daya yang dikonsumsi setiap produknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Trinanda dengan NIM 2019-310-598. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Simple Costing System Plastim Corporation atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sistem biaya sederhana di Plastim Corporation. Plastim Corporation memproduksi lensa untuk lampu belakang mobil. Plastim menjual semua lensanya ke Giovanni Motors, produsen lebih besar. Berdasarkan kontrak tersebut, Plastim memproduksi dua jenis lensa untuk Giovanni. Lensa sederhana yang disebut S3 dan lensa kompleks yang disebut dengan C5. Lensa kompleks berukuran besar dan memiliki fitur khusus seperti cetakan beraneka warna. Bilah lebih dari satu warna bisa disuntikan ke dalam cetakan dan bentuk rumit yang membungkus di sekitaran sudut mobil. Pembuatan lensa C5 rumit ini karena berbagai bagian dalam cetakan harus sejajar dan pas. Lensa S3 lebih mudah dibuat karena memiliki satu warna dan sedikit fitur khusus. Berikut ini adalah design, manufacturing, and distribution process. Proses desain, manufaktur, dan distribusi. Apakah lensa itu sederhana atau rumit? Plastim mengikuti urutan langkah-langkah berikut untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikannya. Yang pertama, rancangan produk dan proses. Setiap tahun, Giovanni Motors menentukan detail lensa sederhana dan kompleks yang dibutuhkan untuk model mobil barunya. Departemen Desain Plastim mendesain cetakan baru dan menentukan proses pembuatan untuk membuat lensa. Yang kedua adalah memproduksi lensa. Lensa dicetak, selesai, dibersihkan, dan diperiksa. Yang ketiga adalah bagikan lensa. Lensa yang sudah jadi dikemas lalu dikirimkan ke pabrik Giovanni Motors. Plastim beroperasi pada kapasitasnya dan mengeluarkan biaya pemasaran yang sangat rendah. Karena produknya yang berkualitas tinggi, Plastim memiliki biaya layanan pelanggan yang minimal. Plastim ingin bersaing dengan beberapa perusahaan lain yang juga memproduksi lensa sederhana.
Pada pertemuan baru-baru ini, manajer pembelian Giovanni memberitahu manajer penjualan Plastim bahwa Bendix yang hanya membuat lensa sederhana menawarkan dan memasok lensa S3 ke Giovanni dengan harga $53, jauh di bawah harga $63 yang saat ini diproyeksikan dan dianggarkan Plastim untuk 2017. Jika Plastim tidak menurunkan harga jualnya, maka bisnis Giovanni untuk lensa sederhana akan hilang untuk model tahun mendatang. Untungnya, tekanan persaingan yang tidak ada untuk lensa kompleks yang saat ini dijual Plastim pada Giovanni dengan harga $137 per lensa. Sebetulnya, manajer memiliki dua opsi utama untuk menentukan bagaimana proses penjualannya. Yang pertama, hentikan bisnis Giovanni dengan lensa sederhana. Jika menjualnya tidak menguntungkan, Bendix hanya membuat lensa sederhana dan mungkin oleh karena itu menggunakan teknologi yang diproses lebih sederhana daripada Plastim. Operasi yang lebih sederhana dapat memberikan Bendix keuntungan biaya yang tidak ditandingi oleh Plastim. Jika demikian, sebaiknya Plastim tidak memasok lensa ke Giovanni. Yang kedua yaitu kurangi harga lensa sederhana dan terima margin yang lebih rendah atau secara agresif berupaya mengurangi biaya. Untuk membuat keputusan yang strategis jangka panjang ini, manajer pertama-tama harus memahami biaya untuk merancang, membuat, dan mendistribusikannya lensa S3 dan C5. Bendix hanya membuat lensa sederhana dan dapat menghitung harga sebuah lensa dengan cukup akurat dan membagi biaya total dengan jumlah lensa sederhana yang diproduksi. Lingkungan biaya Plastim lebih menantang karena biaya overhead produksi mendukung produksi lensa sederhana dan kompleks. Manajer dan akuntan manajemen Plastim perlu menemukan cara untuk mengalokasikan biaya overhead untuk setiap jenis lensa. Dalam biaya komputasi, Plastim menetapkan biaya variabel dan biaya yang ditetapkan dalam jangka pendek ke lensa S3 dan C5. Manajer biaya produk dan layanan untuk memadu keputusan strategis jangka panjang, seperti campur produk dan layanan apa yang harus diproduksi dan dijual, dan beberapa harga yang dikenakan untuk mereka. Dalam jangka panjang, manajer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua biaya. Perusahaan hanya akan bertahan dalam jangka waktu panjang jika pendapatan melebihi biaya total, terlepas dari apakah biaya ini variabel atau tetap dalam jangka pendek. Untuk memandu keputusan penetapan harga dan manajemen biaya, manajer Plastim perlu mempertimbangkan semua biaya dan oleh karena itu menetapkan biaya manufaktur dan non-manufaktur ke lensa S3 dan C5. Jika manajer ingin menghitung biaya persediaan, akuntan manajemen Plastim hanya akan menetapkan biaya produksi ke lensa, seperti yang disyaratkan oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Survei praktik perusahaan di seluruh dunia menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan sistem penetapan biaya tidak hanya untuk penetapan biaya inventaris, tetapi juga untuk tujuan biaya perbaikan proses, desain, dan perencanaan dan penganggaran. Manajer perusahaan ini menetapkan semua biaya untuk produk dan layanan. System costing system using a single indirect cost pool atau dalam bahasa Indonesia yaitu sistem penetapan biaya sederhana menggunakan kumpulan biaya tidak langsung tunggal. Terdapat 7 langkah, yaitu pertama, identifikasi produk yang menjadi objek pilihan. Yang kedua adalah identifikasi biaya langsung produk. Yang ketiga adalah pilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tak langsung atau overhead ke produk. Yang keempat adalah identifikasi biaya tidak langsung yang berhubungan dengan setiap alokasi biaya. Yang kelima adalah hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya. Dan yang keenam adalah hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Dan yang terakhir adalah, atau yang ketujuh, hitung total biaya produk dan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang ditugaskan ke produk. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natasha Thalia Gesti dengan NIM 2019-310546. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang applying the 5-step decision making process at Plastim.
Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Masalahnya jelas, jika Plastim ingin mempertahankan bisnis Giovanni Lensa S3 dan mendapat untung, ia harus menemukan cara untuk mengurangi harga dan biaya lensa S3. Langkah kedua yaitu mendapatkan informasi. Manajemen senior meminta tim insinyur desain dan proses untuk menganalisis dan mengevaluasi operasi desain, manufaktur, dan distribusi. Langkah ketiga yaitu membuat prediksi untuk masa depan. Tantangan utama Plastim adalah mendapatkan perkiraan yang lebih baik tentang biaya untuk merancang, membuat, dan mendistribusikan lensa S3 dan C5. Langkah keempat yaitu membuat keputusan dengan memilih di antara alternatif-alternatif tersebut. Berdasarkan perkiraan biaya, dengan mempertimbangkan bagaimana Bandix akan merespon, manajer Plastim harus menemukan apakah mereka harus menawar untuk bisnis lensa S3 Giovanni Motors, dan jika mereka menawar, berapa harga yang harus mereka tawarkan. Langkah kelima yaitu menerapkan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan belajar. Jika Plastim menawar dan memenangkan bisnis lensa S3 Giovanni, ia harus membandingkan biaya aktual saat membuat dan mengirimkan lensa S3 ke biaya yang diprediksi dan mempelajari mengapa biaya aktual menyimpang dari biaya yang diperkirakan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang defining a costing system. Sebuah sistem biaya harus mengurangi penggunaan rata-rata yang luas untuk menetapkan biaya sumber daya ke objek biaya, seperti pekerjaan, produk, dan layanan, dan memberikan pengukuran yang lebih baik dari biaya sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Tidak peduli betapa berbedanya berbagai objek biaya yang menggunakan sumber daya tidak langsung. Memperbaiki sistem penetapan biaya membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan produk mana yang akan diproduksi. Terdapat dua penjelasan, yaitu pertama, reasons for refining a costing system atau alasan untuk memperbaiki sistem biaya. Yang kedua, guidelines for refining a costing system atau panduan untuk memperbaiki sistem biaya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang reasons for defining a costing system atau alasan untuk memperbaiki sistem biaya. Terdapat 3 alasan, yaitu pertama, increase in product diversity atau peningkatan keragaman produk. Meningkatnya permintaan untuk produk yang disesuaikan telah menyebabkan manajer untuk meningkatkan variasi produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan mereka. Yang kedua, increase in indirect cost with different cost drivers atau kenaikan biaya tidak langsung dengan pemicu biaya berbeda. Penggunaan produk dan teknologi proses seperti manufaktur terintegrasi komputer dan sistem manufaktur fleksibel telah menyebabkan peningkatan biaya tidak langsung dan penurunan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga, competition in product markets atau persaingan di pasar produk. Ketika pasar menjadi lebih kompetitif, manajer merasa perlu untuk mendapatkan informasi biaya yang lebih akurat untuk membantu mereka membuat keputusan strategis yang penting, seperti bagaimana menentukan harga produk dan produk mana yang akan dijual. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct cost tracing. Sistem ABC Plastim membagi satu kumpulan biaya tidak langsung menjadi 7 kumpulan biaya yang lebih kecil terkait dengan aktivitas yang berbeda. Biaya dalam pembersihan dan pool biaya kegiatan pemeliharaan terdiri dari gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja. Biaya ini adalah biaya langsung karena secara spesifik lebih ekonomis dapat ditelusuri ke cetakan atau lensa tertentu. Yang selanjutnya yaitu indirect cost pools, yaitu 6 kumpulan biaya aktivitas yang tersisa adalah kumpulan biaya tidak langsung. Tidak seperti kumpulan biaya tidak langsung tunggal dari sistem penempatan biaya sederhana Plastim, setiap kumpulan biaya terkait aktivitas adalah homogen. Dalam sistem penempatan biaya sederhana, Plastim mengumpulkan semua biaya tidak langsung dan menggunakan basis alokasi biaya tunggal. Jam kerja produksi langsung,
yang bukan merupakan penggerak dari semua biaya tidak langsung. Klasifikasi akun seperti gaji, upah, pemeliharaan, dan listrik untuk masing-masing dari kumpulan biaya aktivitas. Proses ini biasa disebut alokasi tahap pertama. Selanjutnya yaitu cost allocation basis. Untuk setiap kumpulan biaya aktivitas, Plastim menggunakan penggerak biaya sebagai basis alokasi biaya. Untuk mengidentifikasi penggerakan biaya, manajer Plastim mempertimbangkan berbagai alternatif dan menggunakan pengetahuan mereka tentang operasi untuk memilih di antara mereka. Misalnya, manajer Plastim memilih persiapan daripada jumlah penyiapan sebagai pendorong biaya-biaya penyiapan, karena manajer Plastim percaya bahwa penyiapan lensa C5 yang lebih rumit membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih mahal. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Haryodanto Akbar dengan NIM 2019-310420. Di sini saya akan menjelaskan tentang Activity Based Cost System, yaitu salah satu alat terbaik untuk menyempurnakan sistem penempatan biaya adalah penempatan biaya berbasis aktivitas. Penempatan biaya berbasis aktivitas ini menyempurnakan sistem penempatan biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individu sebagai objek biaya dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu Plastim's ABC System, yaitu setelah meninjau sistem penetapan biaya yang sederhana dan potensi kesalahan pengirim biaya produk, manajer Plastim Manajemen memutuskan untuk menerapkan biaya activity based cost. Untuk mengidentifikasi aktivitas, Plastim membentuk tim manajer dari desain, manufaktur, distribusi, akuntansi, dan administrasi. Dikarenakan mengidentifikasi itu susah, jadi tim harus memutuskan tugas mana yang harus diklasifikasikan sebagai kegiatan terpisah, mana yang harus digabungkan. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas dengan banyak aktivitas menjadi terlalu rinci dan sulit untuk dioperasikan. Sistem biaya berbasis aktivitas dengan terlalu sedikit aktivitas mungkin tidak cukup disempurnakan untuk mengukur hubungan sebab akibat antara pemicu, hubungan sebab akibat antara pemicu dan berbagai biaya tidak langsung. Untuk mencapai keseimbangan yang efektif, tim Plastim fokus pada aktivitas yang mempertimbangkan sebagian besar biaya tidak langsung dan menggabungkan aktivitas yang memiliki pemicu biaya sama ke dalam suatu aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Stihar dengan NIM 2019-310587. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost hierarchies atau hierarki biaya, output unit level cost atau biaya tingkat unit keluaran, dan batch level cost atau biaya tingkat batch. Cost hierarchies atau hierarki biaya mengkategorikan berbagai kumpulan biaya aktivitas berdasarkan berbagai jenis pemicu biaya, basis alokasi biaya, atau tingkat kesulitan yang berbeda dalam menentukan hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima. Sistem ABC umumnya menggunakan hierarki biaya dengan 4 tingkat untuk mengidentifikasi basis alokasi biaya yang merupakan penggerak biaya dari kumpulan biaya aktivitas atau biaya kegiatan. Keempat tingkatan tersebut adalah yang pertama, output unit level cost atau biaya tingkat unit keluaran. Yang kedua adalah batch level cost atau biaya tingkat batch. Yang ketiga adalah product sustaining cost atau biaya pemeliharaan produk. Dan yang keempat adalah facility sustaining cost atau biaya pemeliharaan fasilitas. Output unit level cost atau biaya tingkat unit keluaran adalah biaya kegiatan yang dilakukan pada masing-masing unit produk atau layanan. Biaya ini meningkat karena jumlah unit yang diproduksi meningkat seiring berjalannya waktu.
Contohnya, biaya operasional mesin seperti biaya energi, depresiasi mesin, dan perbaikan yang berkaitan dengan aktivitas menjalankan mesin cetak otomatis. Sistem ABC Plastim menggunakan jam mesin atau basis alokasi biaya tingkat unit keluaran untuk mengalokasikan biaya operasi mesin ke produk. Batch level cost atau biaya tingkat batch adalah biaya, kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sekelompok unit produk atau layanan daripada unit individu. Dalam contoh Plastim, biaya penyiapan adalah biaya tingkat batch atau biaya tingkat kelompok karena biaya ini bervariasi dengan jam yang diperlukan untuk menghasilkan batch atau kelompok terlepas dari jumlah total yang diproduksi. Sistem ABC Plastim menggunakan jam pengaturan, basis alokasi biaya tingkat batch untuk mengalokasikan biaya pengaturan ke produk. Contohnya adalah biaya penanganan material dan pemeriksaan kualitas yang terkait dengan batch produk yang diproduksi. Dan biaya penempatan pesanan pembelian, penerimaan bahan, dan pembayaran faktur yang terkait dengan jumlah pesanan pembelian daripada nilai bahan yang dibeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tulus Udianto dengan NIM 2019-310543. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk sustaining cost atau service sustaining cost, yaitu adalah biaya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produk atau layanan individu terlepas dari jumlah unit atau batch di mana unit diproduksi atau layanan disediakan. Dalam contoh Plastim, biaya desain adalah biaya penunjang produk. Biaya desain untuk produk. Contoh lain dari biaya penunjang produk adalah penelitian produk dan biaya pengembangan, biaya pembuatan perubahan teknik, dan biaya pemasaran meluncurkan produk baru. Selanjutnya adalah facility sustaining cost, adalah biaya aktivitas yang tidak dapat dilacak oleh manajer ke produk atau layanan individu, tetapi yang mendukung organisasi secara keseluruhan. Di Plastim contohnya adalah di perusahaan seperti Volvo, Samsung, dan General Electric. Biaya administrasi termasuk kompensasi manajemen puncak, sewa, dan keamanan gedung adalah biaya pemeliharaan fasilitas. Biasanya sulit untuk menemukan sebab akibat yang baik hubungan antara biaya-biaya ini dan basis alokasi biaya, sehingga beberapa perusahaan mengurangi biaya pemeliharaan fasilitas sebagai jumlah sekaligus yang terpisah dari pendapatan operasi daripada mengalokasikan biaya ini ke produk. Manajer mengikuti pendekatan ini perlu memperhatikan bahwa ketika membuat keputusan berdasarkan biaya seperti harga, beberapa biaya sekaligus belum dialokasikan. Mereka harus menetapkan harga yang jauh lebih besar dari yang dialokasikan biaya untuk memulihkan sebagian dari biaya pemeliharaan fasilitas yang tidak dialokasikan. Perusahaan lain seperti Plastim mengalokasikan biaya pemeliharaan fasilitas ke produk atau dasar tertentu. Misalnya langsung membuat jam kerja karena manajemen yakin semua biaya harus dialokasikan ke produk meskipun dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Mengalokasikan semua biaya untuk produk atau layanan memastikan bahwa manajer memperhitungkan semua biaya saat membuat keputusan berdasarkan tentang biaya. Selama manajer menyadari sifat biaya pemeliharaan fasilitas dan pro dan kontra dalam mengalokasikannya, metode mana yang dipilih manajer adalah masalah pribadi. Selanjutnya adalah implementing activity based costing. Sekarang setelah Anda memahami konsep dasar ABC, mari kita lihat bagaimana para manajer Plastim menyempurnakannya. Sistem penempatan sederhana, evaluasi kedua sistem, dan identifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan kapan memutuskan apakah akan mengembangkan sistem ABC. Terdapat dua sistem, yaitu yang pertama implementing ABC at Plastim dan yang kedua comparing alternative costing system.
Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Terima kasih. Penerapan atau implementasi sistem ABC di Plastim itu ada 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi produk menjadi objek biaya yang dipilih. Langkah kedua yaitu identifikasi biaya langsung produk. Langkah ketiga yaitu pilih aktivitas dan dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Langkah keempat yaitu identifikasi biaya langsung yang berhubungan dengan setiap alokasi biaya. Langkah kelima yaitu hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya. Langkah keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Dan langkah yang terakhir, langkah ketujuh yaitu hitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang ditugaskan ke produk. Yang selanjutnya yaitu membandingkan sistem penetapan biaya alternatif. Membandingkan sistem penetapan biaya sederhana menggunakan kumpulan biaya yang tidak langsung tunggal yang telah digunakan Plastism dan sistem ABC yang telah konsisten dengan pedoman untuk menyempurnakan sistem penetapan biaya. Sistem penetapan biaya itu ada 3. Yang pertama itu sistem ABC melacak lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua itu sistem ABC membuat kumpulan biaya homogen yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Yang ketiga itu untuk setiap kumpulan biaya aktivitas, sistem ABC mencari basis alokasi biaya yang memiliki hubungan yang sebab akibat pada biaya dalam kumpulan biaya. Manfaat dari sistem ABC ini yaitu menyediakan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi manajer harus mempertimbangkan manfaat ini terhadap biaya pengukuran dan implementasi sistem ABC. Setelah itu, pertimbangan dalam menerapkan sistem pembiayaan berbasis kegiatan. Manfaat dan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Yang pertama, jumlah biaya tidak langsung yang signifikan dialokasikan hanya menggunakan 1 atau 2 kumpulan biaya. Yang kedua, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit keluaran. Yang ketiga, produk membuat permintaan yang beragam pada sumber daya karena perbedaan volume, langkah-langkah proses, ukuran batch atau kompleksitas. Yang keempat, produk yang cocok dibuat atau dijual oleh perusahaan menunjukkan keuntungan yang kecil. Produk yang kurang cocok dan dijual dan dibuat oleh perusahaan menunjukkan keuntungan yang besar. Yang terakhir, staf operasi memiliki ketidaksepakatan substansial dengan biaya yang dilaporkan untuk produksi dan pemasaran produk dan layanan. Biaya utama dan batasan sistem ABC adalah ukuran yang diperlukan untuk menerapkannya. Sistem ABC mengharuskan manajer untuk memperkirakan biaya kumpulan aktivitas dan mengidentifikasi serta pengukur pendorong biaya untuk kumpulan ini dijadikan sebagai dasar alokasi biaya. Bahkan sistem ABC memerlukan banyak perhitungan untuk menentukan biaya produk dan layanan. Pengukuran ini sangatlah mahal. Tarif biaya kegiatan juga perlu diperbarui secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari rekan saya, yaitu manfaat penetapan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang menyeluruh tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, menyediakan manajemen yang seperti alat untuk memahami bagaimana biaya itu muncul dan bagaimana caranya kita mengelolanya. Kemudian yang ketiga, nanti itu akan dirancang untuk mengendalikan biaya yang tidak langsung dan untuk mencerminkan biaya aktualnya. Baik, selanjutnya yaitu masalah perilaku dalam menerapkan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Setiap karyawan pasti memiliki kekurangan baik dari hard skill maupun soft skill.
Maka dari itu perusahaan memiliki upaya-upaya, yaitu yang pertama menciptakan hubungan dengan pemandu di seluruh rantai. Nah, dari pemandu ini akan mendidik dan melatih karyawan yang baru sebagai dasar pemberdayaan. Jadi setiap karyawan nanti akan bisa mengembangkan skill-skill mereka. Nah, dari pengembangan itu nanti pemandu akan menciptakan seperti pencapaian setiap bulan atau setiap waktu agar dapat mengukur perkembangan karyawan baru tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang manajemen berbasis aktivitas. Nah, dari sebab itu akan dijelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, keputusan penetapan harga dengan bauran produk. Lalu yang kedua, pengurangan biaya dan keputusan perbaikan proses. Lalu yang ketiga, keputusan desain. Yang keempat, dan terakhir, merencanakan dan mengelola aktivitas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Prima Delingga dengan NIM 2019 310 390. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga dan keputusan campuran produk, keputusan pengurangan biaya dan peningkatan proses, kemudian keputusan desain. Manajer Plastim menawarkan Giovanni motor harga $52 untuk lensa S3. Manajer Plastim yakin bahwa mereka dapat menggunakan pemahaman yang lebih dalam tentang biaya yang sistem ABC memberikan peningkatan efisien dan semakin mengurangi biaya lensa S3. Tanpa informasi dari sistem ABC, manajer Plastim mungkin telah keliru menyimpulkan bahwa mereka akan mengalami kerugian operasi pada lensa SS dengan harga $53. Kesimpulan yang salah ini akan memiliki penyebab Plastim mengurangi atau keluar dari bisnisnya dengan lensa sederhana dan lensa kompleks, di mana sistem kumpulan biaya tidak langsung tunggalnya menunjukkan itu sangat menguntungkan. Keputusan pengurangan biaya dan peningkatan proses. Manajer menggunakan sistem ABC untuk fokus pada bagian dan di mana mengurangi biaya. Mereka menetapkan biaya pengurangan target untuk biaya per unit basis alokasi biaya di area aktivitas yang berbeda. Untuk contohnya, supervisor area kegiatan distribusi Plastim memiliki kinerja target penurunannya biaya distribusi per kaki kubik produk yang dikirim dari $5,80 menjadi $5,40. Dengan mengurangi biaya tenaga kerja distribusi dan penyewaan gedung, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya ini dengan meningkatkan cara kerja dilakukan tanpa mengorbankan layanan pelanggan atau nilai kegunaan yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan. Keputusan desain. Sistem ABC membantu manajer untuk mengevaluasi efek produk saat ini dan desain proses pada kegiatan dan biaya untuk mengidentifikasi desain baru untuk mengurangi biaya. Misalnya, keputusan desain yang mengurangi kompleksitas cetakan mengurangi biaya desain, tetapi juga material, tenaga kerja, pengaturan mesin, operasi mesin, dan pembersihan dan pemeliharaan cetakan karena desain yang kurang kompleks mengurangi memo dan waktu untuk pengaturan operasi mesin cetakan. Pelanggan Plastim mungkin bersedia untuk menyerahkan beberapa fitur lensa di pertukaran dengan harga yang lebih rendah. Perhatikan bahwa sistem biaya Plastim sebelumnya yang menggunakan tenaga kerja manufaktur sebagai basis alokasi biaya untuk semua biaya tidak langsung, akan salah bahwa Plastim memilih desain paling mengurangi tenaga kerja manufaktur langsung. Bahkan ada hubungan sebab akibat yang lemah antara manufaktur langsung, jam kerja, dan biaya tidak langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regita Wardani dengan NIM 2019 30459. Saya akan menjelaskan tentang Planning and Managing Activities atau merencanakan dan mengelola aktivitas. Sebagian besar manajer yang menerapkan sistem ABC untuk pertama kalinya
memulai dengan menganalisis biaya aktual hingga mengidentifikasi kumpulan biaya aktivitas dan tarif biaya aktivitas. Manajer kemudian menghitung tarif yang dianggarkan. Sebagai contoh, Plastim yang mereka gunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kegiatan. Pada akhir tahun, manajer membandingkan biaya yang dianggarkan dan biaya aktual untuk mengevaluasi seberapa baik kegiatan dikelola. Akuntan manajemen membuat penyesuaian untuk biaya tidak langsung yang kurang dialokasikan atau dialokasikan secara keseluruhan untuk setiap aktivitas. Jika aktivitas dan proses berubah, maka manajer menghitung tingkat biaya aktivitas baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Activity Based Costing and Department Costing System atau sistem biaya berbasis aktivitas dan biaya departemen. ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem Activity Based Costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Activity Based Costing mengklaim bahwa rekayasa khusus, pengujian khusus, pemasangan mesin, dan lainnya adalah kegiatan yang menggunakan biaya, sehingga menyebabkan perusahaan mengkonsumsi sumber daya. Dengan ABC, perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan ini. Selanjutnya, biaya masing-masing kegiatan akan diberikan hanya untuk produk yang menuntut kegiatan. Seperti contoh di awal tadi, Plastim menggunakan tarif biaya tidak langsung departemen desain untuk membiayai aktivitas desainnya. Untuk melakukannya, Plastim menghitung tingkat aktivitas desain dengan membagi total biaya departemen desain dengan total bagian. Ukuran kompleksitas cetakan dan penggerak biaya departemen desain. Plastim merasa tidak ada gunanya menghitung tingkat aktivitas terpisah di dalamnya departemen desain untuk berbagai aktivitas desain, seperti mendesain produk, membuat cetakan sementara, dan proses perancangan. Kompleksitas cetakan adalah dasar alokasi biaya yang sesuai untuk biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas desain, karena biaya departemen desain homogen sehubungan dengan basis alokasi biaya ini. Sebaliknya, departemen manufaktur mengidentifikasi dua kumpulan biaya aktivitas, sebuah penyimpanan kumpulan biaya dan kumpulan biaya operasi mesin, bukan kumpulan biaya overhead departemen manufaktur tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ABC in Service and Merchandising Companies atau ABC di perusahaan layanan dan perdagangan. Bukan hanya di perusahaan manufaktur, manajer juga menggunakan ABC di perusahaan jasa dan perdagangan. Misalnya, Plastim termasuk penerapan ABC pada aktivitas layanan, desain, dan aktivitas merchandising distribusi. Perusahaan seperti Bank Tabungan Federal USAA, Rumah Sakit Braintree, dan Union Pacific di industri kereta api telah menerapkan beberapa bentuk sistem ABC untuk mengidentifikasi campuran produk yang menguntungkan, meningkatkan efisiensi, dan memuaskan pelanggan.
Demikian pula banyak perusahaan eceran dan grosir, misalnya Supervalu, pengecer dan distributor produk, toko kelontong, distributor pelengkap medis, yang telah menggunakan sistem ABC. Karena jumlah perusahaan jasa keuangan serta perusahaan lain menggunakan variasi, sistem ABC untuk menganalisis dan meningkatkan profitabilitas interaksi pelanggan mereka. Penggunaan luas sistem ABC dalam perusahaan jasa dan perdagangan memperkuat gagasan bahwa sistem ABC digunakan oleh manajer untuk keputusan strategis daripada untuk penilaian persediaan. Perusahaan jasa khususnya mendapatkan nilai tinggi dari ABC karena sebagian besar struktur biaya mereka terdiri dari biaya tidak langsung. Bagaimanapun, ada sedikit biaya langsung ketika bank memberikan pinjaman atau ketika perwakilan menjawab panggilan telepon di pusat panggilan. Seperti telah kita lihat, manfaat utama ABC adalah kemampuannya untuk menetapkan biaya tidak langsung objek biaya dengan mengidentifikasi aktivitas dengan penggerak biaya. Hasilnya, sistem ABC memberikan wawasan yang lebih besar dari sistem tradisional ke dalam pengelolaan biaya tidak langsung ini. Pendekatan umum untuk ABC di perusahaan jasa dan perdagangan mirip dengan pendekatan ABC di manufaktur.